Aku ingin punya anak, kata Farhan lirih, matanya menatap Rani melalui cermin rias besar di depan mereka. Suaranya tenang, tapi ada ketegangan samar di baliknya, seperti tali biola yang ditarik terlalu kencang. Rani mendesah, pelan tapi cukup dalam untuk menggambarkan kejenahannya. Aku sudah pernah bilang kan, jangan lagi membicarakan soal anak. Wajahnya kini mulai menegang, sorot matanya dingin. Sudah entah berapa kali Rani menegaskan bahwa dia tak tertarik punya anak. Baginya, anak adalah komitmen yang merepotkan, sesuatu yang akan mengacaukan keseimbangan hidup dan kariernya yang sudah rapi seperti barisan rak sepatu mahal di walk-in closetnya. Tapi kita sudah menikah 5 tahun, Rani. Mau sampai kapan kamu tetap menolak untuk hamil? Suara Farhan kini meninggi, dan tubuhnya berbalik cepat, menatap Rani dengan sorot mata yang tajam. Nanti, pokoknya nanti, aku cuma nggak mau perutku jadi buncit karena hamil. Jawab Rani cepat, suaranya sedikit bergetar tapi tetap defensif. Tangannya kini bersedekap, tubuhnya tegak dengan dagu terangkat sedikit, seolah keengganannya adalah keputusan final dan tak bisa diganggu-gugat. Farhan mengerucutkan bibirnya, mendesis kecil, lalu meraih jas abu-abu yang sudah tergantung rapi di gantungan dekat pintu, hasil kerja keras Mbak Siti, asisten rumah tangga mereka, yang jauh lebih peka terhadap kebutuhannya dibanding istrinya sendiri. Selama ini, Mbak Siti lah yang menyiapkan pakaian kerja Farhan, mengingatkan jadwal rapat pagi, bahkan sesekali menyelipkan bekal makan siang di mobilnya. Rani, jangan harap, lebih baik aku nikah sama pembantu sekalian, gumam Farhan sambil melangkah keluar dan membanting pintu kamar dengan suara keras yang menggetarkan lukisan di dinding. Rani yang masih duduk di pinggir ranjang spontan melempar bantal ke arah pintu, tapi tentu saja terlambat. Farhan sudah lenyap bersama aroma aftershave-nya yang masih menggantung samar di udara. Hamil, kenapa aku yang harus menderita? Gumam Rani sambil bangkit dan berjalan ke depan cermin besar di lemari pakaiannya. Matanya menyusuri refleksi tubuhnya dari atas ke bawah, kulit mulus, pinggang ramping, dada masih kencang dan berdiri tegak meski usianya hampir 30 tahun. Dia terlalu mencintai tubuhnya untuk menyerahkannya pada 9 bulan kehamilan yang akan mengubah segalanya. Lemak di sana-sini, stretch mark, payudara mengendur, dan lingkar mata hitam akibat begadang menyusui bayi. Tidak, terima kasih. Tapi tekanan dari luar terus datang, seperti tetesan air yang terus-menerus menghantam batu, perlahan tapi pasti membuat retakan. Kamu mau nunggu sampai kapan? Wajar saja kalau Farhan uring-uringan terus. Kamu istri, kamu seharusnya ngerti, kata ibu mertuanya, Bu Mariana, beberapa hari lalu, dengan suara yang seolah mengiris harga diri Rani sedikit demi sedikit. Nanti, Bu, jawab Rani sambil memainkan kuku jempolnya, sinyal universal bahwa dia sudah sangat malas melanjutkan pembicaraan. Nunggu apa? Sampai Farhan selingkuh dulu baru kamu sadar. Mau nunggu nama baik keluarga kita tercoreng. Suara itu menggema seperti mikrofon di ruang sidang. Rani mendelik, kalau anaknya sampai selingkuh, apakah Bu Mariana akan tetap menyalahkan dia? DL Group butuh penerus, lanjut ibu mertuanya. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dada Rani. Begitu berat, begitu penuh tuntutan. Tahu begini dulu ibu nggak akan restuin pernikahan kalian, katanya sebelum akhirnya pergi dari rumah megah itu tanpa pamit atau pelukan. Rani tertawa kecil, sinis, tajam, seperti mata pisau lipat, datang hanya untuk menagih cucu. Seperti datang ke ATM. Tapi yang ditarik bukan uang, melainkan rahim. Sekarang, dia kembali menatap dirinya di cermin. Dia memutar tubuh ke kanan dan ke kiri, menikmati refleksi tubuh yang selama ini jadi pujian banyak orang. Tubuh yang dia rawat dengan pola makan ketat, olahraga rutin, dan perawatan laser sebulan sekali. Mana mungkin dia mau mengorbankan semua itu? Aku nggak akan hamil sendiri, bisiknya. Ada kilatan ide di matanya, ide gila, mungkin. Tapi masuk akal menurut logikanya. Farhan tiba-tiba membuka pintu, membuat Rani tersentak.
Kamu lagi ngapain? Tanya Farhan sambil mengernyitkan alis. Apa kamu buta? Aku sedang bercermin, jawab Rani ketus, lalu tersenyum manis ke arah suaminya lewat pantulan cermin. Farhan menggeleng. Kamu bikin aku takut. Hani, tunggu dulu. Seru Rani cepat saat Farhan hendak kembali menutup pintu. Ia bergegas mengejar suaminya yang sudah hampir masuk ke mobil sedan hitamnya di halaman depan. Kenapa lagi? Tanya Farhan, sedikit frustasi. Matanya masih terpaku pada tubuh Rani yang, ya, memang masih terlihat menggoda. Tapi bukan tubuh itu yang ia inginkan. Dia menginginkan keluarga, rumah dengan suara tawa anak-anak. Bukan hanya lemari penuh dress mahal. Wajahmu bikin aku nggak tenang akhir-akhir ini. Aku punya ide, cara agar kita punya anak, kata Rani. Suaranya manja dan matanya bersinar seperti lampu sorot di konser K-pop. Farhan menatapnya skeptis. Apalagi, biasanya ide kamu antara gila atau mustahil. Nanti aku kasih tahu setelah kamu pulang kerja. Tapi aku janji, kamu akan senang. Aku akan lebih senang kalau kamu berubah pikiran dan mau hamil, sahut Farhan sebelum masuk ke dalam mobil dan langsung sibuk dengan gadgetnya. Tak ada kecupan di pipi. Tak ada pelukan. Hanya deru mesin mobil yang menjauh seperti harapan Farhan akan rumah tangga yang sempurna. Rani berdiri mematung di depan garasi. Tapi senyumnya tetap bertahan. Malah kini bertambah lebar. Kamu pasti suka, Farhan, kamu pasti suka.